Ya, halo semua. Kembali lagi di tutorial belajar kernel OS distribution. Di video sebelumnya kita sudah melakukan init atau instalasi Vagrant ya. Ini saya checklist dulu. Jadi setelah Vagrant siap, kita akan melakukan konfigurasi VM-nya atau servernya menggunakan Vagrant. Kita akan cek lagi di sini. Nah, jadi di sini saya sudah menyiapkan file dan folder Vagrant nama filenya itu nanti bisa dibuka. Jadi tadi di clone dulu ya repository ini. Habis itu ini saya pakai Visual Studio Code. Nah, di sini kita akan buka Vagrant di sini. Nah, di folder Vagrant ini ada tiga file, nanti akan saya jelaskan satu persatu. Kita akan masuk ke Vagrant filenya terlebih dahulu. Nah, ini akan saya zoom. Jadi yang pertama itu di Vagrant file. Jadi di sini itu ada tiga konfigurasi ya. Nah, di sini ini adalah sintaksnya Vagrant untuk dua ini versinya dia. Nah, di sini ada tiga konfigurasi, yaitu yang pertama untuk control plane sesuai dengan kebutuhan kita sebelumnya, kita butuh 3 node atau 3 VM. Yang pertama, VM pertama itu kita akan jadikan control plane atau master. VM kedua itu worker 1 dan VM ketiga itu worker 2. Ini kita akan nantinya kita akan coba implementasi replika lah ya gitu kan. Nah, kita akan lihat di konfigurasi pertama. Nah, di sini di VM-nya itu eh, ini ya. Jadi kita define namanya dulu, namanya. Habis itu di sini aliasnya untuk dipakai di dalam deklarasi si ininya, si Vagrant-nya. Nah, habis itu yang pertama itu untuk Vagrant box-nya. Nah, ini saya pakai generic Ubuntu 2204. Teman-teman bisa pakai box yang lain, cuman di tutorial ini saya pakai ini. Lalu untuk hostname-nya, nah ini saya bikin kernel OS control plane. Nah, kita perlu bikin hostname ya untuk setiap node gitu. Dia biar nanti di Kubernetes-nya juga kelihatan ini node ini hostname-nya apa gitu. Nah, lalu saya attach private network dengan IP yang tadi ya, IP range-nya 56.0. Nah, untuk control plane ini saya bikin IP.11.11. Terus hostname-nya true. Jadi nanti setiap control plane itu akan saya pisah di awalan satu satu misalnya. Kalau misalnya ada dua, nanti satu dua satu tiga apa 11 12 13 14 dan seterusnya. Cuman di tutorial ini saya nggak bicara HA ya. Ini saya disclaimer. Terus kemudian file provision. Nah, jadi gini. Di sini saya ada memprovision eh, apa namanya? Si Ubuntu-nya, karena di Ubuntu yang ini, yang box yang ini itu ada isu masalah resolve configuration ya atau masalah DNS-nya. Jadi di awal dia pakai DNS default, kalau tidak kita config dia akan tidak bisa connect ke internet gitu ya. Makanya saya config. Mungkin di box-box lain enggak ya, kayak misalkan di CentOS atau di Red Hat atau Rocky Linux. Nah, mungkin beda gitu. Nah, jadi saya punya file, saya bikin file. Sorry. Saya bikin file di sini namanya resolve.conf. Ini saya copy paste dari resolve.conf-nya Ubuntu dan saya kasih name server itu name server Google ya. Jadi biar dia langsung bisa apa namanya connect ke internet. Habis itu nanti file ini ya, ini kan dari pet kita sini. Nanti akan kita copy ke dalam VM kita di sini di home-nya terus di resolve.conf. Nah, di home-nya ini itu nanti di home-nya user Vagrant ya, karena kita akan SSH menggunakan Vagrant. Lalu kemudian file provision kedua itu shell jenisnya. Nah, jadi setelah ini nanti di copy, ditaruh di dalam CVM, habis itu kita akan nantinya menjalankan ini nih, provision.sh ini yang saya bikin. Jadi shell ini di Vagrant itu untuk menjalankan bash script gitu ya. Nah, ini apa? Nah, ini jadi bash script ini adalah provision untuk mengupdate resolve conf yang tadi gitu ya. Jadi dia pertama itu replace originalnya dulu gitu ya. Nah, habis itu di sini ada generate machine ID.
Nah, ini saya belum nyoba kalau di box-box yang lainnya selain Ubuntu. Kalau di Ubuntu itu setiap VM eh, yang lebih masalah gini, kita misalkan ada VM lebih dari satu, itu punya machine ID sama. Nah, sedangkan untuk instalasi Kubernetes ini dia harus punya VM atau node dengan mesin ID yang berbeda. Makanya ini saya generate ulang setiap VM-nya. Nah, habis itu kita install Resolve Conf Manager-nya dan kita konfigur ulang lagi. Dan ini untuk permanen. Jadi nanti kalau VM-nya mati hidup lagi, dia tetap menggunakan Resolve Conf yang sudah kita bikin di sini. Maaf. Oke, selanjutnya itu, nah ini untuk virtual settingan provider VirtualBox-nya. Kalau bukan VirtualBox, misalnya kayak VMware, mungkin dia punya settingan sendiri ya. Kalau di VirtualBox-nya ini, kita akan ngeset nama VirtualBox-nya. Ini akan muncul nanti di VirtualBox kita di sini. Nama-nama si ininya akan muncul di sini. Ini saya set memori 2048 2 GB dan CPU-nya itu 2. Nah, kurang lebih konfigurasi control plane-nya seperti ini. Dan di worker pun juga sama, cuman bedanya jangan lupa untuk namingnya ya, ini worker 1, di sini aliasnya juga worker 1, di sini juga harus diubah ya. Nah, ininya sama, hostname-nya worker 1 dan IP-nya untuk worker itu awalnya 20 ya, 21. Ini worker 1 21, sisanya ini sama ya, cuma ganti nama. Dan worker 2 juga IP-nya 22. 192 168 56 22. Nah, eh, kurang lebih sih konfigurasi si Vagrant-nya seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya ini sudah kita configure, kita akan coba running. Nah, di sini untuk merunningnya itu tinggal Vagrant up untuk menjalankan semua VM yang sudah kita configure di sini. Kalau halt itu untuk menstop semua VM, atau sebenarnya ada lagi yaitu misalnya Vagrant halt spasi nama VM nama ininya nih, nama apa namanya, si yang udah kita define ini. Dan kalau Vagrant destroy itu akan ngapus semua atau sesuai dengan nama ya. Kita akan coba dulu ya. Nah, ini saya buka terminal di Virtual Studio Code-nya. Kita lihat kita masih kita masih di root. Kita akan coba masuk ke Vagrant, folder Vagrant di sini. Udah ada Vagrant file, kita akan coba Vagrant up. Nah, ini mungkin saya akan mempause atau menstop videonya, nanti akan saya lanjut lagi, tapi di dalam video akan saya gabung gitu ya, karena ini kemungkinan akan lama sesuai dengan koneksi kita. Ini kan saya coba Vagrant up dulu, kalau misalnya lama ini akan saya stop, nanti akan saya lanjut lagi. Nah, di sini kita akan lihat harusnya nanti dia akan menginisiasi ininya, nah apa si VM ini. Ini kalau kita lihat di virtual sini belum ya. Kita bisa tunggu. Ini proses 20%. Oke, ini sepertinya agak terlalu agak lama. Ini jadi saya akan pause atau stop dulu, nanti akan saya lanjut lagi.